John Herdman resmi tangani timnas Indonesia. Era baru Garuda menuju Asia dan dunia. John Herdman akhirnya resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Momen ini menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam perjalanan sepak bola nasional memasuki tahun ke-2026. Acara perkenalan tersebut berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa, 13 Januari tahun 2026. Dan disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan PSSI, awak media nasional, serta perwakilan stakeholder sepak bola Indonesia. Sebelumnya, agenda ini sempat tertunda 1 hari dari jadwal semula. PSSI menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena kondisi kesehatan John Herdman yang kurang fit setelah perjalanan panjang menuju Indonesia. Namun setelah dinyatakan pulih dan siap menjalani aktivitas, prosesi perkenalan resmi akhirnya dapat digelar dengan lancar. Dalam konferensi pers tersebut, PSSI menegaskan bahwa penunjukan John Herdman bukanlah keputusan mendadak. Proses seleksi pelatih telah dilakukan secara panjang, mendalam, dan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pengalaman internasional, karakter kepemimpinan, hingga kesesuaian dengan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. John Herdman diperkenalkan bukan hanya sebagai pelatih timnas Indonesia senior. Ia juga dipercaya menangani timnas Indonesia U23. Dengan demikian, PSSI memberikan kewenangan besar kepada Herdman untuk membangun kesinambungan antara tim muda dan tim utama, sesuatu yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris tersebut kini berusia 50 tahun. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama PSSI, dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya, jika seluruh target dan evaluasi berjalan sesuai rencana. Herdman berpotensi menukangi timnas Indonesia hingga tahun ke-2029. Ketua Umum PSSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontrak jangka menengah ini diberikan agar pelatih memiliki ruang yang cukup untuk membangun sistem, bukan sekadar mengejar hasil instan. PSSI ingin ada fondasi kuat yang tertanam, baik dari sisi permainan, mental bertanding, maupun budaya profesional di dalam tim nasional. Alasan utama PSSI menunjuk John Herdman terletak pada rekam jejaknya yang tidak biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pelatih yang berhasil menorehkan prestasi bersama tim nasional putra dan putri di level dunia. Sebuah pengalaman yang sangat jarang dimiliki oleh pelatih lain. Nama John Herdman mulai dikenal luas ketika ia menangani tim nasional putri Kanada. Di bawah kepemimpinannya, Kanada tumbuh menjadi kekuatan global dan berhasil menembus panggung Piala Dunia. Kesuksesan itu tidak datang secara instan, melainkan melalui proses pembangunan jangka panjang yang terstruktur. Setelah itu, Herdman dipercaya menangani tim nasional putra Kanada. Sebuah tantangan besar, karena Kanada saat itu tidak dianggap sebagai kekuatan utama di kawasan CONCACAF. Namun di tangan Herdman, Kanada tampil mengejutkan dan sukses lolos ke putaran final Piala Dunia. Sebuah pencapaian bersejarah bagi negara tersebut. Selain Kanada, Herdman juga memiliki pengalaman bersama sepak bola Selandia Baru. Ia dikenal mampu bekerja dalam keterbatasan sumber daya, namun tetap menghasilkan tim yang kompetitif, disiplin, dan memiliki identitas permainan yang jelas. Inilah salah satu poin yang sangat diperhatikan oleh PSSI.
PSSI menilai karakter John Herdman cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Indonesia memiliki talenta besar, basis supporter yang luar biasa, dan gairah sepak bola yang tinggi. Namun masih membutuhkan sentuhan pelatih berpengalaman untuk menyatukan semua potensi tersebut dalam satu arah yang jelas. Dalam pemaparannya kepada media, PSSI juga menyebutkan target utama yang dibebankan kepada John Herdman. Target tersebut tidak hanya berbicara tentang hasil jangka pendek, tetapi juga pencapaian bertahap yang realistis dan terukur. Target pertama yang paling dekat adalah membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF atau ASEAN Cup ke 2026. Turnamen ini dinilai sebagai ajang pembuktian awal, sekaligus barometer kekuatan Indonesia di level Asia Tenggara. PSSI berharap Herdman mampu memaksimalkan potensi pemain lokal dan diaspora untuk meraih gelar juara yang telah lama dinantikan. Target berikutnya adalah membawa timnas Indonesia melangkah hingga babak perempat final Piala Asia ke 2027. Target ini dinilai ambisius, namun tetap realistis jika melihat perkembangan kualitas pemain Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. PSSI menegaskan bahwa pencapaian di Piala Asia akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia mampu bersaing di level Asia. Sementara itu, target jangka panjang yang paling strategis adalah membangun fondasi kuat menuju kualifikasi Piala Dunia ke 2030. PSSI tidak menuntut kelolosan instan, namun Herdman diminta menyiapkan sistem, struktur tim, serta regenerasi pemain yang berkelanjutan agar Indonesia siap bersaing secara serius dalam kualifikasi mendatang. Dalam konteks inilah peran ganda Herdman sebagai pelatih tim senior dan U23 menjadi sangat krusial. Ia diharapkan mampu menciptakan jalur transisi yang jelas bagi pemain muda menuju tim utama. Tidak lagi ada jarak besar antara level junior dan senior, baik dari segi taktik maupun mental bertanding. Agenda terdekat John Herdman bersama timnas Indonesia juga telah ditetapkan. Tugas pertamanya adalah memimpin skuad Garuda dalam ajang FIFA Series yang akan digelar pada Maret tahun 2026. Turnamen ini akan menjadi kesempatan awal bagi Herdman untuk mengenal karakter pemain, menerapkan filosofi permainan, serta melakukan evaluasi langsung di lapangan. Selain itu, Herdman juga akan memimpin timnas Indonesia U23 dalam Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Jepang. Ajang ini menjadi panggung penting bagi generasi muda Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di level Asia. PSSI berharap Herdman mampu membawa pendekatan profesional dan mental kompetitif yang kuat ke dalam tim U23. Dalam konferensi pers perdananya, John Herdman menyampaikan rasa bangga dan antusiasmenya menangani timnas Indonesia. Ia mengaku telah lama mengamati perkembangan sepak bola Indonesia dan melihat potensi besar yang bisa dikembangkan. Menurutnya, Indonesia memiliki kombinasi menarik antara bakat alami pemain dan dukungan supporter yang luar biasa. Herdman juga menekankan bahwa dirinya tidak datang dengan janji kosong. Ia lebih memilih bekerja secara sistematis, membangun tim secara bertahap, dan menanamkan budaya disiplin serta tanggung jawab. Baginya, kemenangan adalah hasil dari proses yang benar, bukan tujuan instan yang dipaksakan.
Pelatih asal Inggris tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkolaborasi erat dengan staf pelatih lokal. Ia menilai pengetahuan lokal sangat penting untuk memahami karakter pemain Indonesia. Herdman menegaskan bahwa keberhasilan timnas bukan hasil kerja satu orang, melainkan kerja kolektif seluruh elemen sepak bola nasional. Penunjukan John Herdman sekaligus menandai berakhirnya era Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kluivert resmi diberhentikan oleh PSSI pada Oktober tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Indonesia gagal mencapai target dalam kualifikasi Piala Dunia ke-2026. PSSI menegaskan bahwa pergantian pelatih dilakukan secara profesional dan berdasarkan evaluasi menyeluruh. Tidak ada unsur emosional dalam keputusan tersebut. Federasi menilai dibutuhkan pendekatan dan kepemimpinan baru untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya. Kini, harapan besar tertuju kepada John Herdman. Ekspektasi publik sangat tinggi. Namun PSSI mengingatkan bahwa proses tetap membutuhkan waktu. Dukungan dari seluruh elemen, mulai dari pemain, ofisial, supporter, hingga media, dinilai sangat penting agar proyek jangka panjang ini berjalan dengan baik. Dengan rekam jejak internasional yang kuat, pengalaman menangani berbagai budaya sepak bola, serta mandat besar dari PSSI, John Herdman kini resmi memulai babak baru dalam sejarah tim nasional Indonesia. Sebuah babak yang diharapkan mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung Asia dan dunia.